Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ruri AF, channel yang mungkin sederhana tapi selalu ada harapan supaya bisa memberikan manfaat dan pandangan-pandangan yang berbeda dari pandangan orang pada umumnya. Nah, pada video kali ini teman-teman, saya ingin memberikan pandangan saya, perspektif saya terhadap ilmu filsafat. Apakah ilmu filsafat itu memang kita butuhkan atau tidak sama sekali? Jadi tonton videonya sampai selesai teman-teman, agar kita tidak gagal paham dan bisa memberikan masukan kepada saya atau membantah pernyataan saya. Alasan yang pertama teman-teman adalah bagi saya ilmu filsafat itu tidak lebih dari ilmu cocok logi atau ilmu meraba-raba yang dijadikan pedoman untuk pencarian makna hidup yang sebenarnya. Alasannya teman-teman, karena pandangan-pandangan filosofis atau pandangan-pandangan yang digagas oleh filsuf-filsuf itu berasal dari pengalaman mereka masing-masing teman-teman. Pengalaman mereka tentang kebingungan mencari makna hidup yang sebenarnya. Jadi berasal dari orang-orang yang bingung atau filsuf-filsuf yang bingung tentang kehidupan mereka sendiri, lalu dibukukan, dikumpulkan berbagai macam istilah yang digagas oleh filsuf-filsuf ini, kemudian dijadikan disiplin ilmu untuk dipelajari teman-teman, kemudian dijadikan standar intelektual untuk menerka-nerka kehidupan orang lain atau kehidupan dirinya sendiri, apakah dia sudah menemukan jati dirinya atau menemukan hakikat hidup yang sebenarnya teman-teman. Kan sangat tidak relevan teman-teman, tidak ada korelasinya. Bagaimana mungkin bisa menemukan jati diri atau menemukan hakikat hidup dari hidup kita sendiri berdasarkan pandangan atau gagasan orang lain? Secara filsuf-filsuf ini hidup di lingkungan sosial yang berbeda, adat budaya yang berbeda teman-teman, lingkungan geografis yang berbeda, demografi yang berbeda, kemudian suasana politik atau sistem pemerintahan yang berbeda, kemudian kita tidak tahu bagaimana perasaan-perasaan atau kehidupannya dari lahir sampai mereka meninggal teman-teman. Kita orang-orang yang belajar ilmu filsafat ini hanya mempelajari kutipan-kutipan dari filsuf-filsuf ini. Jadi sangat tidak masuk akal teman-teman untuk mempelajari makna hidup berpedoman dari pendapat-pendapat atau pandangan segelintir filsuf ini. Ini juga terkait tentang pandangan setiap manusia itu memiliki perbedaan teman-teman. Setiap manusia memiliki versi masing-masing bagaimana menjalani hidup mereka. Nah, pertanyaannya, kenapa hanya segelintir filsuf ini yang dianggap kompatibel atau memiliki kapabilitas yang bisa dipegang atau diambil pendapatnya dijadikan pedoman untuk mencari jati diri atau mencari hakikat hidup yang sebenarnya? Bagaimana dengan 8 miliar lebih manusia yang ada sekarang? Apakah mereka memang buta arah dalam mencari jati diri? Apakah orang-orang yang berjumlah 8 miliar orang ini tidak memiliki kemampuan untuk menemukan hakikat hidup yang sebenarnya? Jadi sangat tidak fair untuk menyematkan tentang pencarian jati diri atau pedoman pencarian jati diri hanya dari pendapat segelintir filsuf ini teman-teman. Harusnya kalau mau fair, memang ingin membuat perbandingan tentang pendapat-pendapat manusia dalam menjalani hidup mereka masing-masing, harusnya mereka juga mengumpulkan dari 8 miliar manusia ini teman-teman, kemudian mereka bukukan dan pelajari. Seperti itu kalau memang fair. Nah, kemudian teman-teman, akhir hidup beberapa filsuf yang mereka banggakan, yang mereka jadikan tolak ukur dalam pencarian atau pedoman pencarian jati diri, itu akhir hidup filsuf-filsuf ini banyak yang tragis teman-teman. Ada yang diasingkan, dikucilkan dari kelompoknya, ada juga yang minum racun karena berselisih dengan pemerintahannya, ada juga yang gila teman-teman, tidak waras. Jadi
akal sehat kita dituntun untuk menentukan kebijaksanaan teman-teman. Akal sehat kita harusnya menuntun kita untuk memikirkan bagaimana mungkin pedoman untuk mencari hakikat hidup yang sebenarnya disandarkan pada pandangan orang-orang yang pada dasarnya filsuf-filsuf ini juga bingung dengan hidup mereka sendiri, teman-teman. Sampai akhir hayat mereka tidak menemukan konklusi, kesimpulan yang pasti tentang bagaimana cara mencari atau menemukan jati diri yang sebenarnya. Nah, itu dijadikan pedoman dan dijadikan standar intelektual bagi mereka. Kan tidak masuk akal, teman-teman. Itu alasan pertama, teman-teman, saya menolak atau sangat tidak menjadikannya pedoman untuk pencarian makna hidup yang sebenarnya.